Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Langsung saja dari saya dari Prodi API atas nama Faizul dengan NIM 24012 ingin mempresentasikan dari MK Studi Aceh yang berjudul Memahami Kelulusan Aceh. Baik, untuk latar belakangnya yaitu Aceh adalah sebuah provinsi di ujung barat Indonesia yang memiliki kekhususan dalam sistem hukum nasionalnya. Pelaksanaan syariat Islam itu bukan hanya aspirasi masyarakat, melainkan juga memiliki dasar hukum yang kuat, menjadikan bagian tak terpisahkan dari identitas sosial dan budaya masyarakat Aceh. Jadi ada beberapa poin untuk latar belakangnya. Yang pertama, ada di Aceh itu memiliki kekhususan dalam sistem hukum Indonesia. Yang kedua, pelaksanaan syariat Islam memiliki dasar hukum nasional. Yang ketiga, syariat Islam merupakan bagian dari identitas sosial dan budaya Aceh. Yang keempat, ada konon menjadi instrumen hukum formal pelaksanaan syariat. Baik, langsung kita ke slide yang berikutnya, yaitu ada di pilar yuridis pelaksanaan syariat Islam. Yang pertama ada di otonomi khusus Aceh, yaitu dia landasan utama yang memberikan kewenangan bagi Aceh untuk mengimplementasikan syariat Islam. Yang kedua ada di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, yaitu mengenai penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang menjadi tonggak awal legislasi syariat. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yaitu tentang pemerintahan Aceh, yaitu UUPA yang mengukuhkan status khusus Aceh dan memperluas kewenangan di bidang syariat Islam. Yang keempat ada konon sebagai aturan daerah, yang merupakan peraturan daerah khusus yang merinci pelaksanaan syariat Islam di berbagai aspek kehidupan. Yang kelima ada prinsip lex specialis, yaitu dalam kerangka hukum nasional konon Aceh diakui sebagai hukum yang bersifat khusus, mengesampingkan hukum umum jika ada pertentangan. Baik, langsung ke slide berikutnya, yaitu ada di konon instrumen hukum formal syariat. Jadi ini dia ada beberapa yang mencakup aspek kehidupan masyarakat. Pertama ada di konon ibadah dan syiar Islam. Ini dia mengatur tentang tata cara ibadah, perayaan hari besar Islam dan aktivitas syiar lainnya. Selanjutnya ada di konon tata nilai sosial. Ini dia mencakup dari aspek moral dan etika yang berdasarkan ajaran Islam. Berikutnya ada di konon jinayat. Ini dia peraturan pidana Islam yang mengatur tindak pidana tertentu sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat ada di lembaga pendukung. Ini dia meliputi MPU MPU yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama. Yang kelima ada kedudukan konon. Dia ini memiliki kedudukan yang setingkat dengan undang-undang khusus. Ya. Baik, selanjutnya ada di mengatasi tantangan yuridis syariat Islam. Ini ialah pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang tidak lepas dari berbagai tantangan yuridis yang memerlukan perhatian serius untuk memastikan implementasi yang efektif dan adil. Berikutnya ada di harmonisasi hukum. Ini dia antara konon syariat Islam dengan peraturan perundang-undangan nasional yang untuk menghindari konflik hukum. Berikutnya ada di isu hak asasi manusia. Ini dia perdebatan dan kekhawatiran mengenai potensi penyelenggaraan HAM dalam beberapa aspek penerapan syariat, terutama terkait hak perempuan dan minoritas.
Yang kelima ada tumpang tindih kewenangan, yaitu dia tindih kewenangan antara lembaga penegak syariat dengan aparat penegak hukum nasional, yaitu dikatakan sebagai Polri ataupun kejaksaan. Berikutnya ada di kepastian hukum dan keadilan. Ini sangat penting bahwasannya setiap penegak hukum syariat memberikan kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi semua pihak tanpa diskriminasi. Berikutnya ada di landasan sosialis syariat Islam di Aceh. Ini penerapan yang tidak hanya berakar pada landasan yuridis tetapi juga kuat tertanam dalam sejarah panjang dan identitas sosial masyarakatnya. Ini ada beberapa poin dari landasan sosialis syariat Islam di Aceh. Yang pertama ada sejarah Islam di Aceh, yang kedua ada identitas Islam di Mekah, yang ketiga ada syariat sebagai living law, yang keempat ada peran adat dan agama. Ini sejarah Islam di Aceh memiliki sejarah panjang sebagai pusat penyebaran Islam di Nusantara, menjadikan salah satu daerah pertama yang memeluk Islam di Asia Tenggara. Yang berikutnya yang Islam di Mekah ini julukan yang menegaskan peran historis Aceh sebagai pintu gerbang Islam di Indonesia yang membentuk karakter masyarakatnya yang sangat religius. Yang keempat ini yang living law, syariat Islami telah lama dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Aceh. Bahkan sebelum adanya legalisasi formal, menjadikannya itu sebagai hukum yang hidup yang untuk dari syariat sebagai living law. Yang berikutnya ini peran adat dan agama, ya, di mana ini saling melengkapi dan membentuk norma sosial masyarakatnya. Ini sangat menyatu dengan nilai-nilai agama Islam. Berikutnya ada di faktor pendukung sosialis implementasi syariat. Yang pertama ada historis dan identitas keislaman, yaitu Aceh sebagai kesultanan Islam yang berpengaruh dan identitas keislaman yang kuat menjadi fondasi penerimaan syariat. Yang kedua ada adat dan budaya, yaitu dia selaras dengan ajaran Islam yang bermudah penerimaan dan mengintegrasikan syariat dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya ada di lembaga keagamaan. Ini seperti kayak pesantren, madrasah ataupun daya-daya di Aceh, ataupun ulama sebagai penjaga moral dan penyebar ajaran Islam yang sangat vital. Yang keempat ada solidaritas sosial dan moral kolektif. Ini dia kesadaran moral. Bahwasanya kalau kesadaran moral kolektif masyarakat Aceh mendorong untuk kepatuhan terhadap nilai-nilai syariat. Baik, berikutnya yang kelima ni rekonsiliasi pasca konflik, yaitu penerapan syariat Islam juga menjadi bagian dari upaya rekonsiliasi dan pembangunan kembali identitas pasca konflik Aceh. Baik, untuk berikutnya ada di tantangan sosialis, yaitu dinamika masyarakat modern. Di tengah era modernisasi dan globalisasi ini, pelaksanaan syariat Islam di Aceh menghadapi tantangan sosialis yang kompleks, terutama terkait perubahan sosial dan generasi muda. Ada di poin pertama di modernisasi dan globalisasi. Ini dapat memengaruhi nilai tradisional dan religius masyarakat. Yang kedua ada perubahan pola pikir. Ini memerlukan pendekatan yang lebih relevan. Berikutnya variasi kepatuhan. Variasi kepatuhan ini dia tidak semua lapisan masyarakat memiliki tingkat kepatuhan yang sama terhadap syariat. Berikutnya ada pendekatan edukatif. Ini perlu pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif, bukan hanya represif dalam penegakan syariat agar lebih diterima dan dipahami. Berikutnya ada di membangun harmoni syariat dalam kerangka hukum nasional. Jadi ada beberapa untuk
memastikan implementasi yang efektif, adil, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum Pancasila. Yang pertama ada hierarki peraturan. Ini memastikan konon tetap berada dalam koridor hukum nasional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 serta peraturan perundangan yang lebih tinggi. Berikutnya ada di koordinasi lembaga. Ini meningkatkan koordinasi antara Mahkamah Syariah, Wilayatul Hisbah, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan umum untuk menghindari tumpang tindih dan konflik kewenangan. Berikutnya perlindungan HAM. Ini menjamin bahawa setiap penegakan syariat tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia universal serta hak-hak minoritas dan perempuan. Berikutnya pendidikan dan sosialisasi. Ini melakukan edukasi yang masih yang berkelanjutan kepada masyarakat mengenai substansi dan tujuan syariatnya serta hak dan kewajiban warga negara. Berikutnya keadilan restoratif. Ini menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran syariat. Ini mengedepankan mediasi dan pemulihan hubungan sosial. Untuk slide berikutnya dari kesimpulan dan saran dari hasil PPT yang saya buat semalam sudah saya buat, tapi siapnya tengah malam karena tidak bisa diupload, makanya saya bisa saya jelaskan lagi dan semoga bisa diupload. Kesimpulan dan saran untuk dari materi saya ini bahwasanya kesimpulan dari kelompok tugas ini ialah pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah manifestasi unik dari otonomi khusus Indonesia yang didukung oleh landasan yuridis kuat dan akar sosiologis mendalam. Ini menunjukkan pluralisme hukum di Indonesia. Dan untuk sarannya itu bisa diambil dari penguatan dan pembaruan konon agar lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial. Berikutnya ada pelibatan aktif masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan syariat. Berikutnya di dialog yang konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah untuk harmonisasi kebijakan. Berikutnya penegakan hukum yang berkeadilan dan menjunjung tinggi prinsip HAM. Dan untuk dari makalah yang saya buat, kemudian saya buat PPT, ini sudah tercantum semua, daftar pusakanya ada di sumber Aksa 2023. Berikut ada Huszaifah Ahmad Qatada, ini di 2022 sampai dengan Yusma Linda, ini sudah tercantum yang lengkap dari makalah sampai saya ubah ke PPT. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kurang lebih saya mohon maaf karena saya masih belajar. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.